ma ana basyarun yushiku ayyatiya rasul rabbi faujibu wa ana tariku fikum thaqalaini awwaluhuma kitabullah fihi al-huda wan nur fakhudhu bi kitabillahi wastamsiku bihi thumma qala wa ahlu baiti udzakkirukumullahu fi ahli baiti. Sesungguhnya kata beliau, saya hanyalah seorang manusia di mana yang hampir bahwa di akhir zaman itu seolah tidak ada Rasul kembali, namun kemudian datanglah seorang Rasul, ya. Lalu saya menyambutnya dan saya meninggalkan untuk kalian tsaqalain, ya, untuk kalian, yaitu tsaqalain itu adalah untuk dua makhluk, yaitu jin dan manusia, ya, yang mana dua panduan yang sangat kuat untuk bisa menjadi sandaran. Yang pertama adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terdapat petunjuk dan juga cahaya. Maka kata beliau, fakhudhu bi kitabillah, maka ambillah kitab Allah Subhanahu wa taala, wastamsiku bihi, kemudian berpegang teguhlah dengannya. Kemudian yang kedua, pesan beliau adalah wa ahlu baiti udzakkirukum fi ahli baiti, dan ahli baitku, ya, saya mengingatkan kalian, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala terhadap ahlu bait, ya. Jadi penulisan daripada kitab tafsir ini bagian daripada menyambung risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk menjelaskan isi daripada Al-Qur'an, ya. Dan kita sebagai seorang awam ketika memahami Al-Qur'an, namun ketika kita tidak bersandar kepada salah satu daripada tafsir yang diakui oleh para ulama, maka hal ini akan menjadi catatan besar. Dikhawatirkan, sangat riskan, pemahaman kita akan melenceng dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena tafsir Al-Quran, meskipun itu adalah hasil dari kajian manusia, ya, hasil daripada olah pikirnya manusia, tetapi akal yang digunakan ataupun kemampuan akademik yang digunakan untuk mengkaji Al-Quran tafsir, ya, yang muncul menjadi tafsir, tentunya mereka tidak sembarangan, ya, kemudian menyandarkan tafsirnya kepada sandaran yang tidak tepat, ya, untuk tafsir-tafsir yang muktabar, artinya tafsir-tafsir yang dijadikan sebagai sandaran, ya. Apalagi ketika ada sebuah tafsir yang dia mengutip tafsir-tafsir yang muktabar, tafsir-tafsir yang terdahulu, maka tafsir tersebut sifatnya adalah melanjutkan, menjadi jembatan, dia menjelaskan isi daripada Al-Quran melalui kalimat-kalimat para ulama yang kemudian ditransfer oleh seorang penulis tafsir tersebut kepada orang di zamannya, ya, sehingga tulisannya akan lebih bisa diterapkan dalam kehidupan manusia pada zaman tersebut. Kalau kita memahami Al-Quran dengan tafsir, mungkin tafsir At-Tabari, yang dimana tafsir tersebut adalah tafsir bil ma'thur, tafsir yang tertua, ya, dikatakan termasuk tafsir tertua, yang jumlahnya kurang lebih sampai 30 jilid, ya. Itu isinya adalah riwayat-riwayat yang bersanad, yang menjelaskan kata demi kata atau kalimat demi kalimat Al-Quran, bersandar kepada periwayatannya sampai kepada tabi'in atau sampai kepada para sahabat, dan jika itu adalah hadis sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita menyandarkan memahaminya melalui itu untuk kita terapkan pada hari ini, mungkin tidak semua orang awam itu bisa memahaminya.
Maka kemudian lahirlah tafsir-tafsir yang hadir pada zaman tersebut sehingga mudah untuk difahami oleh orang-orang di zamannya. Ya, termasuk daripada tafsir Aunur Rahman ini, saya lihat di footnote-nya ini beliau menyandarkan bagaimana menerangkan ayat demi ayat itu bersandar kepada ayat, ya. Dari ayat ditafsirkan dengan ayat atau ditafsirkan dengan hadis. Nah, ayatnya jelas bisa dilacak di surat apa, ayat berapa. Kemudian hadisnya juga di sini disebutkan ini hadis riwayat siapa, di buku apa. Bahkan disebutkan nomor hadisnya. Dan juga lengkap dengan perawi dari sahabat yang meriwayatkan daripada hadis tersebut. Atau di dalam tafsir ini juga menyandarkan kepada buku-buku yang di sana menjelaskan tentang ayat yang sedang dibahas. Misalkan menukil perkataan Hasan Al-Basri, menukil perkataan ulama-ulama tafsir dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in. Nah ini artinya di sini tafsir Aunur Rahman ini menggabungkan tafsir ayat bil ayat, tafsir ayat bil hadis, dan juga tafsir ayat bi aqwalil ulama, ya. Dan ini sangat bisa kita terima sebagai sebuah landasan ilmiah kita dalam memahami Al-Qur'an. Para pencinta yatim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sekilas daripada pendahuluan yang bisa saya sarikan daripada kitab Aunur Rahman, ya. Jadi kita mulai masuk pada pembahasan saja supaya lebih bisa mengambil faedah, ya. Nanti pada kesempatan berikutnya bisa kita ulas kembali, ya. Kita masuk kepada tafsir al-isti'adzah. Di dalam Al-Qur'an kita tidak mendapati kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, karena itu adalah perintah untuk membaca Al-Qur'an, ya, sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat yang ke-98. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ini kalimat isti'adzah, kalimat memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maknanya adalah perintah. Tetapi nanti dijelaskan dalam tafsirnya bahwa dalam tafsir Aunur Rahman ini, ya, apakah a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini bagian daripada ayat Al-Qur'an atau itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala atau bukan, nanti akan ada pembahasannya. Dan kalau kita merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir, pembahasan tentang isti'adzah itu jarang sekali dibahas di dalam tafsir-tafsir secara khusus, ya, yang membahas secara detail terkait dengan isti'adzah dalam tafsir ini. Kecuali diantaranya adalah tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir-tafsir yang lain jarang yang membahas secara detail. Nah, dalam tafsir Aunur Rahman ini kita akan dapati di sana pembahasan al-isti'adzah dengan pembahasan yang lumayan luas, ya. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan pertama kita, yaitu tentang al-isti'adzah. Al-isti'adzah kalau kita ambilkan dari wazan bahasa Arabnya adalah istif'alun, ya. Istif'al, ya, atau istaf'ala yastaf'ilu, ya. Sehingga ista'adza yasta'idzu, ya, ista'adza yasta'idzu, ya. Istaf'ala yastaf'ilu, ya. Maka menjadi pecahannya al-isti'adzah, ya, al-isti'adzah. Ada tambahan di sana sin, ya, ada beberapa huruf, 3 huruf tambahan sehingga disebut sebagai fi'lul tsulats mazid, ya, 3 yang mendapatkan tambahan sehingga menjadi 6. Maknanya adalah permintaan,
permohonan atau upaya untuk mencari. Ya, jadi kalau isti'adzah berarti mencari perlindungan. Ya, asal katanya dari adza ya'udzu atau ada fi'il lain juga a'adza yu'idzu. Ya. Tapi asal katanya adalah adza ya'udzu yang artinya melindungi. Ya. Kalau isti'adza yasta'idzu berarti mencari perlindungan. Ya. Kalau adza ya'udzu adalah berlindung, ya, berlindung. Ya. Maka nanti kalimatnya adalah a'udzubillah, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasan pertama di dalam materi isti'adzah, kita kenal lafat-lafat daripada al-isti'adzah, ya. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menggunakan beberapa lafat karena di sana ada kurang lebih 3 atau sampai 4 lafat isti'adzah, bahkan lebih disebutkan di sini, ya. Tapi nanti kita pilihkan, sampaikan yang paling masyhur dan yang banyak diambil pendapatnya oleh para ulama. Baik. Di antara sighah, lafat-lafat dari isti'adzah, lafat-lafat memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Jadi pembahasan ini sangat penting untuk kita perhatikan karena berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Sighah ini bersandar kepada surat An-Nahl ayat yang ke-98, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka apabila kamu akan membaca Al-Qur'an, maka dahuluilah dengan mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk, ar-rajim. Jadi ayat ini maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk minta perlindungan. Kepada siapa? Kepada Allah. Dari siapa? Dari makhluknya yang namanya syaitan. Di mana setan ini terkutuk, ya. Terkutuknya setan itu satu. Dia diusir dari surga. Diusir dari komunitas para malaikat. Ya. Kemudian terkutuknya, ya, kalau sudah dijauhkan dari komunitas malaikat, berarti kan jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia dikutuk sebagai makhluk yang nanti akan menjadi penghuni neraka. Nah, kemudian yang ketiga, dia diberi tangguh waktu untuk hidup sampai menjelang hari kiamat. Sebuah masa yang sangat panjang, tetapi dia gunakan hanya untuk bermaksiat, ingkar, dan melawan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam benak setan, iblis itu mengakui Allah sebagai Rabbus samawati wal ard. Sadar bahwa Allah Rabbus samawati wal ard. Satu kutukan yang sangat-sangat menyengsarakan. Kalau kita bayangkan hal itu menimpa diri kita, dalam kondisi kita itu sadar, ya. Kita sadar, kita tahu, kita mengilmuinya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas segala sesuatu, dan kita tahu Allah satu-satunya yang memang berhak dan pantas untuk disembah. Tetapi jiwa kita tidak mampu untuk merealisasikan itu, namun pengetahuan dan kesadaran itu senantiasa ada dalam diri kita. Dan kita realita hari-harinya adalah kita mengajak manusia kepada menentang Allah, bermaksiat kepada Allah. Itu sangat-sangat menderita bagi seorang mukmin andaikan kita terbayang seperti itu. Tapi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dihantui dengan perkara tersebut.
Hanya kita diberitahu bahwa syaitan adalah makhluk yang terkutuk, ya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung, ya. Ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka untuk kita, bagaimana kita berlindung kepada Allah, ya, maka disimpulkan oleh para ulama, lafaz pertama yang bisa kita gunakan adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya a'udzu, saya berlindung, billahi, kepada Allah, minasyaiton, dari syaitan, ar-rajim, makhluk yang terkutuk. Nah, ini landasan pertama, yaitu surat An-Nahl ayat 98. Lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi di sini tidak dikatakan bahwa a'udzu billahi minasyaitonir rajim adalah bagian daripada Al-Qur'an, ya. Kalau kita teliti, kita tadaburi hikmah kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu tidak dijadikan sebagai satu di antara ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an, maka yang dapat kita simpulkan bahwa ya itu tidak layak kalau itu menjadi kalam Allah. Bayangkan, masa Allah berkata, saya berlindung kepada Allah, ya, pada dirinya sendiri dari godaan syaitan. Nah, ini kan sifat, kalau itu menjadi sifat nanti, maka itu adalah sifat ghairul laik, sifat yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Masa Allah berlindung kepada dirinya sendiri dari makhluknya, padahal dia yang menciptakan rasa takut, yang menciptakan kesedihan, yang menciptakan segala sesuatu. Nah, maka ini adalah dapat kita fahami bahwa a'udzu billahi minasyaitonir rajim laisa ayatan min ayatillah fi kitabil atau fil Quran. Itu bukan bagian daripada ayat yang tercantum di dalam Al-Quran. Tetapi itu adalah sebuah perintah, yang sebagian kalimat tersebut adalah bagian perintah untuk berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Sehingga kita sebagai makhluk harus menyadari dan meyakini bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang kita sangat mungkin sekali mendapatkan gangguan, godaan, rayuan dari sesama makhluk, yaitu apa? Syaitan. Nah, bayangkan, kita bisa bayangkan betapa lemahnya diri kita. Betapa lemahnya diri kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Untuk melindungi diri sendiri dari sesama makhluk saja, kita harus minta bantuan. Berlindungnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah tetapkan syaitan ini pekerjaannya nanti sebagaimana sumpahnya bahwa dia akan la'ughwiyannahum ajma'in. Ya. Saya, kata syaitan, kata iblis itu bersumpah di hadapan Allah, itu saya akan menyimpangkan mereka dari jalanmu yang lurus. Ya. Ini janji dan komitmen iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan itu kepadanya. Bayangkan, ada sebuah makhluk, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan karakternya, dia mampu menggoda manusia, mengganggu manusia. Maka kita sebagai seorang mukmin harus meyakini kenyataan itu, tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan satu solusi, yaitu berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan. Artinya kita akan selamat dari godaan syaitan selama kita mau sungguh-sungguh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam tafsir Al-Manar, ya, itu tulisannya Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau ketika menjelaskan tentang isti'adzah ini, hendaklah pada setiap
setiap orang yang seorang mukmin yang akan membaca Al-Qur'an bersungguh-sungguhlah dalam mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di mana Al-Qur'an itu isinya petunjuk, rahmat, ilmu dan lain sebagainya. Namun orang yang membaca Al-Qur'an ini akan menjadi objek prioritas. Objek prioritas bagi siapa? Bagi setan. Ya. Bayangkan kalau orang yang membaca Al-Quran itu setan mengabaikan, silahkan baca Quran. Maka kita akan mudah mendapatkan petunjuk Al-Quran ini dengan luasnya luar biasa. Dan itu akan membuat hidup kita ini akan menjadi kehidupan yang sangat bahagia, sejahtera, ya, bahagia lahir dan batin. Tapi dan itu tidak diinginkan oleh syaitan. Ya. Maka di awal kali seseorang akan membaca Al-Quran, setan itu langsung segera mengganggu pikiran manusia untuk dengan alasan capek lah, banyak kerjaan, diingatkan beberapa tugas-tugas pekerjaan dunia, pekerjaan anak dan istri dan lain sebagainya, supaya dia ketika berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan, teralihkan perhatiannya. Nah, ini contoh yang lain dalam hadis, ya, disebutkan di sini ada an Sulaiman ibnu Sard radhiyallahu anhu qala istabba rajulani 'indan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu 'indahu julusun. Dari Sulaiman bin Sard radhiyallahu anhu, dia berkata, dia bercerita ada dua laki-laki yang saling mencela, ya, saling mengumpat, saling mengejek-ejekan, ya. Yang satu mengejek yang kedua ngejek yang satu, terus seperti itu di hadapan beliau. Dan pada waktu itu Rasulullah ada bersama para sahabat. Satu sama lain saling mencela dengan nada marah, Bahkan salah satunya sampai mukanya itu memerah. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inni la u'allimu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Ya. Sungguh saya akan mengajarkan satu kalimat, seandainya kalimat itu diucapkan, maka la dhahaba anhu ma yajid. Maka apa yang sedang dia alami, yaitu kemarahan yang memuncak sampai mukanya merah, itu akan bisa pergi. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seandainya dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, inilah lafaz tadi, ya, isti'adzah. Berarti lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim ini adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana perintahnya ada dalam Al-Qur'an. Prakteknya ada di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bagian daripada model tafsir bil ma'thur, yaitu Al-Qur'an ditafsirkan dengan al-hadis. Nah, jadi surat An-Nahl ayat yang ke-98 dengan perintah supaya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Lalu bagaimana cara ucapan berlindung kepada Allah dari godaan syaitan? Maka hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawabnya. Kemudian setelah mendengar kalimat tersebut, faqala lirrajul, maka sahabat berkata kepada laki-laki yang sedang saling cela-mencela tadi, ala tasma'u ma yaqulun nabi, kamu dengar enggak perkataan Nabi barusan? Nah, maka dijawab oleh laki-laki yang tadi cela-mencela itu, ya, inni lastu bimajnunin, ya saya ini enggak gila, ya. Ya pasti dengarlah, maksudnya begitu, ya. Ya pasti dengar dan memahaminya. Mungkin kalau sini kalau
kita pernah melihat ada orang dinasehati, bukannya tambah sadar, jawabannya mungkin agak ketus ya. Ya saya ini bukan orang gila, masa dengan kalimat tersebut enggak paham. Jadi enggak terima dengan diingatkan misalkan. Nah ini ya kira-kira begitu ketika kita mengalami satu kondisi atau menyaksikan kondisi seseorang itu sedang saling cela-mencela dengan nada marah, dengan nada tinggi, dengan emosi yang memuncak. Ya. Nah hadis ini menjadi bukti bahwa lafadz isti'adzah yang pertama adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau kita marah ya, sebuah anugerah. Kalau kita sedang marah, lalu kita masih ingat hadis ini. Ini nikmat. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Berapa banyak orang marah itu tidak ingat. Kalau dia harus mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ingat saja. Kalau belum terbiasa dan kalau setannya jauh lebih kuat, ya, sudah kadung lebih kuat daripada jiwanya, kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu saja belum bisa langsung secara totalitas meredakan amarah kita. Apalagi mereka yang tidak tahu bagaimana mengobati emosi. Maka siapa yang marah, lalu dia masih ingat hadis ini, nah, maka itu adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia masih ditemani oleh malaikat. Ya, ditemani oleh malaikat. Maka penting untuk mengetahui persoalan ini, para pecinta yatim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebuah pengetahuan yang memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Inilah bukti bahwa Al-Qur'an petunjuk bagi manusia. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Atau dalam ayat yang lain hudal linnas. Hudal linnas. Al-Qur'an ini adalah petunjuk bagi manusia. Apa bentuk petunjuknya? Tadi tabiat manusia dalam kehidupannya itu kalau tidak mendapatkan apa yang diinginkan dia marah, atau dia dicela oleh seseorang lalu dia marah, balas mencela. Apa yang bisa meredakan marah itu? Di mana marah ini dampaknya luar biasa, buruknya. Ya. Tapi kalau dia kemudian ingat Al-Quran, mengajarkan untuk berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, di mana marah itu adalah dari syaitan, ya. Nanti dijelaskan lagi di lafadz yang lain. Kemudian dia ingat hadis Nabi untuk minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan ini, ya. Maka yang tadinya marah kita itu hampir saja mencelakai orang, ya, mencederai orang, atau merugikan fasilitas orang. Karena kita ingat Al-Quran memerintahkan begitu, sehingga kerusakan menjadi tertunda ataupun hilang. Bukankah itu adalah petunjuk hidup? Maka ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu mengira bahwa dia diciptakan lalu ditinggal begitu saja tanpa ada arahan, tanpa ada perintah dan larangan? Di mana manusia ini hidup dengan perangkat dalam jiwanya, ada akal. Pertama ada nyawa, ada ruh, ya. Kemudian ada akal, lalu ada hati, ya, nurani, lalu ada hawa nafsu, ya. Kemudian yang kelima adalah ada jasad. Jika manusia itu unsurnya dari 5 ini hilang satu saja, maka dia bukan manusia. Ya, contoh, kita hilangkan satu ruhnya, nyawanya. Jadi dia manusia? Bukan manusia, itu mayit. Itu mayat, bukan manusia. Bukan kalau sudah mayat maka dia tidak bisa kita ajak untuk berinteraksi. Contoh lagi, kalau manusia tidak punya akal tapi punya nyawa, ya dia jadi orang gila. Ya. Kalau manusia tidak punya hati, maka dia menjadi binatang buas.
Kalau manusia kemudian tidak punya hawa nafsu, yang tidak punya hawa nafsu itu malaikat. Ya. Kalau manusia tidak punya raga, ini namanya cuma dongeng saja. Ya, ini manusia dongeng. Jadi punya alur cerita, ya punya sifat tapi tidak ada wujudnya. Ya, jadi manusia itu terdiri dari 5 unsur ini. Dan itu petunjuknya ada semua dalam Al-Quran. Bagaimana mentarbiyah ruh, bagaimana mentarbiyah akal, bagaimana mentarbiyah hati, bagaimana mentarbiyah hawa nafsu, bagaimana mentarbiyah jasad. Itu ada semua dalam Al-Quran. Dan itu adalah petunjuknya. Maka ketika kita akan kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pertama kali harus berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Ya. Maka ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bila perlu kita pelajari betul lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya, makharijul hurufnya, sifat-sifatnya. Supaya apa? Supaya apa yang kita ucapkan itu betul maknanya, bukan menjadi misal a'udzu. Mestinya a'udzu menjadi a'udzu. A'udzu itu apa artinya? Kalau yang tadi awalnya adalah a'udzu, saya berlindung kepada Allah. Kalau menjadi a'udzu, maka maknanya berbeda. Maka itu adalah bagian daripada cara syaitan untuk menggoda manusia, mengganggu manusia, ya. Meskipun tingkat kesalahannya nanti di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bervariasi. Nah, ada banyak nanti kisah-kisah yang ataupun pembahasannya tersendiri nanti persoalan kadang kita ini salah tapi di mata Allah masih dianggap, ya, masih dianggap. Kita mengerjakan amal soleh nih, tapi kita melakukan kesalahan, ya. Kalau dihitung berdasarkan teorinya kita masih salah, tapi bisa jadi karena keikhlasan kita, karena apa? Ada beberapa faktor nanti yang menyebabkan bagi Allah, di mata Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kehendak untuk mengampuni kesalahan itu sehingga amal soleh yang tadinya ada kesalahan dianggap sempurna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajib sekali. Sangat menakjubkan Al-Quran, sangat menakjubkan kalau kita itu hidup dengan bimbingan Al-Islam, bimbingan iman, bimbingan ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pencinta yatim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya di sini dikatakan dalam tafsir Aunur Rahman, ya, Profesor Dr. Sulaiman bin Ibrahim ini mengatakan wa hadhihi shighah hiya al-mukhtarah 'inda aktsaril qurra, ya. Lafaz ini yaitu lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini adalah lafaz yang paling banyak dipilih oleh kebanyakan para qurra. Qurra itu adalah kalau kata qurra, ya di sini dikatakan, ya, ini diambil dari kitab An-Nashr. An-Nashr jilid 1 halaman 243. Nah, ini. Qurra dalam terminologi dulu para ulama, atau kita lihat di kutubul hadis, ya, buku-buku hadis, itu adalah orang yang hafal Quran sak maknanya, juga hafal hadis sak maknanya. Ya. Jadi qurra bukan, kalau sekarang mungkin kita di Indonesia menerjemahkan qurra itu adalah orang yang ataupun tukang baca Quran. Orang yang biasa disuruh baca Quran saat perlombaan mungkin musabaqah tilawatul Quran, MTQ, ataupun saat ada acara tertentu, ada tilawatul Quran. Bukan itu kalau terminologi yang kita dapatkan di kitab-kitab hadis, ya. Jadi qurra adalah ulama, dia hafizul Quran sak maknane, ya, sak maknane.
Di antaranya adalah Abu Amru al-Basri, Asim bin Abin an-Nujud al-Kufi, Abdullah bin Kathir al-Makki. Mereka berpendapat bahwa lafadz yang tepat untuk isti'adzah kepada Allah yang paling banyak dipilih, maksudnya bukan yang tepat ya. Ya tepat, tetapi bukan berarti menafikan yang lain. Nah, karena di sana ada beberapa lafadz. Tapi yang banyak dipilih oleh para ulama, baik kalangan sahabat ya, kalangan tabi'in, ada Umar bin Khattab, ada Abdullah bin Umar, ada Hasan al-Basri, itu adalah lafadz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kemudian ada beliau mengutip juga pendapat bahwa lafadz ini juga yang diambil ya oleh pendapatnya Abu Hanifah, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian disebutkan dalam tafsir Ibnu Atiyah ya. Ini di sini disebutkan oleh Ibnu Atiyah. Beliau memiliki tafsir ya. Beliau mengatakan ammal lafzul isti'adzah falladzi alaihi jumhurun nas huwa lafzu kitabillahi ta'ala. Adapun lafaz isti'adzah yang banyak diambil pendapatnya dari kalangan jumhur. Ya, jumhur itu adalah mayoritas manusia, kalangan para ulama, maksudnya adalah lafaz yang tercantum dalam Al-Qur'an, maknanya yaitu fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ya, perintahnya mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka diterjemahkan dengan hadis tadi di atas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu lafaz pertama dari lafaz isti'adzah. Para pecinta yatim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa ditangkap dengan baik, betapa pentingnya kita untuk mengucapkan isti'adzah ketika kita akan membaca Al-Quran. Ini lafaz pertama ya. Kemudian isti'adzah lafaz yang kedua atau lafaz yang lain selain daripada yang pertama tadi adalah lafaz a'udzu billahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Ada tambahan di sana as-sami'ul 'alim, as-sami'il 'alimi ya. Karena dia ada billahis sami'il 'alimi. Ini tambahannya ada dua kata ya. Di mana dua kata ini menjelaskan tentang sifat atau nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang artinya saya berlindung kepada Allah yang Maha mendengar, As-Sami', Al-Alim, yang Maha mengetahui, minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan, ar-rajim, yang terkutuk. Ya. Ini ditunjukkan pula di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa, idza qama ila sholati fil lail, apabila beliau sallallahu alaihi wasallam bangun malam untuk melaksanakan sholat, beliau pertama kali mengucapkan adalah setelah doa istiftah ya, istiftah. Setelah istiftah, kemudian beliau memulai surat Al-Fatihah seraya mengucapkan a'udzu billahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Ya. Hadis potongan daripada hadis ini ya. Dan ini ditunjukkan dalam surat Al-A'raf ya. Ditunjukkan di dalam surat Al-A'raf ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Ini sebentar saya bukakan di Al-Qur'an ya, supaya tidak keliru di dalam melafadzkannya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billahi innahu sami'un alim. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Ini lafadz ada dalam ayat ini terkandung lafadz innahu sami'un alim. Sesungguhnya dia yaitu Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sehingga ketika mengucapkan nama Allah billahi, disebutlah sifat Allah, nama Allah yang lain dan juga sifatnya yaitu as-sami'ul alim. Ya. Sehingga dirangkai menjadi a'udzubillahi yang tadinya minasyaitonir rajim, dijelaskan dulu, dicantumkan lagi nama Allah lain, ya, nama salah satu dari nama-nama Allah dan juga sifatnya as-sami' al-alim, yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini adalah pendapat sebagian qurra, ya. Kemudian lafadz yang lain, a'udzu billahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafakhihi wa nafathihi. Sebenarnya ada perbedaan dengan antara 1, 2, dan 3. Kalau yang pertama, kalau membaca Al-Quran pakai lafadz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau ketika akan di sholat malam, Rasulullah mempraktikkan dengan a'udzu billahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Nah, kemudian kita lihat yang ketiga nih ya. Yang ketiga adalah a'udzu billahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafakhihi wa nafathihi. Yaitu saya berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari godaan syaitan yang terkutuk. Lalu dari apanya? Dari sifat setan yang senantiasa menggoncangkan jiwa manusia, dan juga dari tiupan-tiupannya serta buhul-buhulnya, nafas-nafas, bisikan-bisikan setan. Kalau yang pertama umum. Kalau yang ketiga ini dijelaskan nama dan sifatnya Allah, dan juga dijelaskan sifat buruknya setan, pekerjaan setan. Kenapa kita berlindung dari setan ini? Ya. Ini menunjukkan bahwa ini adalah bagian daripada lafadz yang bisa kita gunakan. Sandarannya ada pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun untuk sholat malam, ya, beliau kemudian mengucapkan Allahu Akbar, takbir ya. Kemudian mengucapkan apa? Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Thumma yaqulu a'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafakhihi wa nafathihi. Nah, kalau yang pertama tadi langsung ketika akan sama kasusnya, yaitu ketika Rasulullah akan sholat malam, ya, beliau kemudian mengucapkan doa ini. Ya. Jadi pada saat sholat malam bisa lafadz yang kedua tadi dan juga lafadz yang ketiga. Ya. Sehingga para ahlu ilmi menyebutkan bahwa hadis Abu Sa'id ini hanya digunakan pada saat sholat malam. Ya. Kemudian ada juga sighah yang keempat atau lafadz ta'awudz yang keempat. Bukan a'udzu. Allahumma inni a'udzubika. Ada kalimat Allahumma inni a'udzubika. Ya. Minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafakhihi wa nafathihi. Sama dengan lafadz yang kedua dan yang ketiga ya, mohon maaf, yang ketiga. Cuman di sini yang kedua dikhususkan ketika sholat malam.
Nah, kita lihat yang keempat ini apa? Yadullu hadza ma rawahu Abdullah ibnu Mas'ud. Lafaz ini ditunjukkan oleh hadis Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengucapkan kalimat Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim wa hamazihi wa nafakhihi wa nafathihi. Ya. Kemudian ada lafaz yang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu huwas samiul alim. Ya. Lafaz ini menggabungkan antara lafaz pertama dengan lafaz kedua serta yang ketiga, digabung jadi satu. Ya. Ini dibaca oleh Nafi' bin Nafi' dan juga Ibnu Amir wal Kasai, ya, dan juga diriwayatkan dari Hamzah, dari Abi Amru, dan juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab, ya, serta dilanjutkan oleh juga Muhammad bin Sirin. Ini dipilih juga oleh Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Muslim bin Yasar, Ahmad dalam satu riwayat. Ya. Nah, ini lafaz-lafaz ya tentang al-isti'adzah. Ya. Jadi banyaknya lafaz isti'adzah itu menunjukkan bahwa di sana ada pengkhususan, ya, ada pengkhususan. Sehingga ketika kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, pada saat kita membaca Al-Quran, lafadznya begini. Ketika dalam urusan yang lain, lafadznya yang lain lagi. Ini menunjukkan bahwa kita harus menempatkan perintah isti'adzah ini pada posisi yang prioritas dan menyesuaikan tempat dan kondisi. Ya. Nanti ada lagi a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya, dan lafaz-lafaz yang lain ya. Ya, nanti kita temukan. Landasan yang ke berapa ini? Yang keenam ya. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan masuk masjid, beliau mengucapkan a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ya Allah, saya berlindung kepada Allah yang Maha Agung dan kepada Allah yang wajhuhul karim, yang wajahnya sangat mulia. Berlindung kepada Allah juga yang sultanuhul qadim, yang qadim, kekuasaannya sudah jauh lebih dahulu. Ya. Dari apa? Minasyaitonir rajim. Ini penggabungannya. Kemudian ada lafaz-lafaz yang lain yang juga ditemukan oleh para ulama ya, yang tersambung kepada salah satu daripada ulama-ulama imma sahabah atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sungguh-sungguh dan benar. Maka di sana ada lafaz yang lain seperti a'udzubillahil azim minasyaitonir rajim. Tambahannya di sini ada al-azim setelah Allah, yang menunjukkan ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian ada a'udzubillahil azim as-sami'il alimi minasyaitonir rajim, menggabungkan lafaz pertama, kedua dan ketiga. Kemudian ada a'udzubillahil azim minasyaitonir rajim innallaha huwas samiul alim. Kemudian a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim innallaha huwas samiul alim. Ini semua lafaz-lafaz ini sah-sah saja ya untuk kita ucapkan di mana saja, yang penting bukan di tempat yang terlarang. Namun pilihan yang mestinya kita ikuti dalam contoh, kita harus bisa menempatkan lafaz itu pada tempat dan waktu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada asta'idzu billah, bukan a'udzu tapi asta'idzu billah atau nasta'idzu billah minasyaitonir rajim.
Kemudian ada kembali ke kalimat a'udzu billahil qawi, yang menyebut nama Allah yang lain. Ya. Karena Allah memiliki nama dan sifat yang banyak, ya. Dan itu menunjukkan akan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau setan nanti disebut dengan sifat-sifat buruknya, itu akan menambah rendahnya makhluk tersebut. Ya. Maka kalau ada kita mengatakan tentang seseorang, ya bagian daripada bentuk menghormatinya adalah kita sebut apanya, profesinya yang bagus, atau mungkin ada titelnya, atau ada sifat kedermawanannya atau sifat keberaniannya. Ini untuk bagian daripada cara komunikasi kita, bahwa kita itu menghormati yang lebih tua, yang lebih berilmu, meskipun mungkin ya bicara tentang realita itu tidak ada hukumnya lah ya untuk hatinya ya. Baik. Nah, sampai di sini kita lanjutkan, ada a'udzubillahil majid, ya. A'udzubillahil majid. Baik, ini adalah lafaz-lafaz daripada al-isti'adzah. Saya kira cukup kajian kita sampai di sini, yang insya Allah ini bisa menjadi tambahan pengetahuan pentingnya kita mawas diri ya dari godaan syaitan, baik setan jin ataupun setan manusia. Dan kita tidak punya kemampuan karena kita contoh pendengaran juga hanya di kanan dan kiri. Tambah lagi daun telinga kita hanya menghadap ke depan, sehingga lebih banyak suara yang terdengar dari depan atau dari samping kanan kiri ya. Mata kita hanya bisa melihat ke depan, kita tidak bisa lihat dari yang di belakang kecuali pakai spion ya. Artinya sangat mungkin kita mendapat musibah ataupun nasib buruk dari arah yang kita tidak bisa melihatnya ya. Kita jalan dengan mengandalkan mata dan refleksi daripada kaki ya, kebiasaan kaki jalan. Tapi bukan berarti kemudian kita pun juga selamat dari aktivitas tersebut, tanpa kita juga harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya setan itu bisa mencelakai kita dari mana saja, dari luar dan dari dalam. Ya, maka penting kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin min kulli dzambin wa athamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.